Bapak Ibu guru hebat, di pagi hari ini patutlah kita mengucapkan banyak bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena di pagi hari ini kita masih diberikan lagi kesempatan untuk bisa menghirup udara dan diberikan kesehatan untuk hadir di tempat ini, hadir untuk menyaksikan diseminasi budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan, mari kita buka dengan doa yang akan disampaikan oleh Ibu Vincenziana. Kepada Ibu, mari dipersilakan. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita awali dengan doa. Izinkan saya membawa doa ini dalam ajaran Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas segala berkat yang boleh kami terima darimu hari lepas hari, hingga pada pagi hari ini kami semua boleh berkumpul kembali di tempat ini dalam keadaan yang sehat. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan untuk kegiatan kami sepanjang hari ini. Semoga apa yang kami lakukan boleh lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saya ada pantun di pagi hari ini. Saya nanti ketika membacakan pantun, saya minta cakepnya kepada Bapak Ibu ya. Buah delima kesukaan Rohman, ditaruh dekat keranjang tomat. Selamat datang hadirin yang terhormat, semoga senantiasa mendapatkan rahmat. Ya Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara, mengingatkan kita bahwa kita mencintai negara ini. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon Bapak Ibu berdiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan dan juga kesehatan sehingga pagi hari ini kita berada di ruangan ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena apapun dari kita, tapi itu semuanya adalah anugerah dan nikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semua. Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan selamat datang yang kedua kali gitu. Saya ketiga sekarang. Saya hari ini kemudian semakin banyak yang menjadi guru penggerak, barang tentu otomatis kualitas pembelajaran akan baik, maka persoalan itu akan menjadi lebih ringan.
yang kelima, ya ini jangan sampai, kalau yang ini jangan sampai ditinggalkan, yaitu bergembira. Ya, jangan stres. Nanti kalau Bapak Ibu stres tambah penuh. Bergembira, ini perlu, ini sangat perlu. Ya, makanya di setiap kegiatan guru penggerak selalu diajak bergembira terus. Itu untuk kalau kita selalu bergembira, maka intinya akan mendapatkan inspirasi banyak sekali. Tapi kalau kita terus bikin tugas terus, separuh terus, ini sama-sama. Ayo kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Keberhasilan siswa adalah keberhasilan guru. Belajar? Siap. Ya, semangat. Saya ulang lagi. Siap belajar? Siap. Kalau siap belajar, saya ingin tahu kalau Bapak Ibu sudah siap belajar. Coba berdiri dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu, clue-nya adalah Bapak Ibu mengikuti arahan dan mic yang saya pegang ya. Kalau saya mengarahkan mic-nya ke kanan, berarti Bapak Ibu ke kanan. Kalau saya mengarahkan ke kiri, kalau saya begini, berarti Bapak Ibu. Oke, siap Bapak Ibu, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, aplaus buat Bapak Ibu. Berarti sudah siap belajar Bapak Ibu. Oke, yang berikutnya adalah penyampaian materi. Wabarakatuh, salam dan bahagia Bapak Guru hebat. Selamat pagi. Kurang semangat Bapak Ibu. Biasanya kalau kita guru kan meminta murid untuk semangat kan, kalau bilang selamat pagi, luar biasa, tetap semangat. Awal dia kan bagus ya. Ya, saya ingin semangat itu dari Bapak Ibu guru sekalian. Selamat pagi. Luar biasa, tetap semangat. Awal ya. Terima kasih Bapak Ibu atas. Jadi buat Ibu pengajar praktik, Ibu Nuni, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya, dan teman-teman guru sekalian, Ibu Artati, Ibu Wakasek, kesiswaan Ibu Rita dan Pak Jaka yang sudah membantu saya di belakang. Biasanya saya posisinya di belakang Bapak Ibu ya. Saya di belakang sambil pegang kamera. Nah sekarang ini mungkin keajaiban juga buat Bapak Ibu, baru pertama kali lihat saya di depan pegang mic pula ya. Duduk di sini mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Satu hal yang ingin kami garis bawahi Bapak Ibu, adanya kami di sini bukan berarti kami lebih baik daripada Bapak Ibu, tidak. Bukan berarti kami lebih pintar daripada Bapak Ibu, tidak. Kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Kami hanya ingin berbagi apa yang kami dapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini selama beberapa bulan terakhir Bapak Ibu. Kegiatan ini sesungguhnya ingin menyebarkan budaya positif dan penerapannya di sekolah agar kami semua bersama-sama menerapkan budaya positif, menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita, khususnya di pembelajaran Bapak Ibu sekalian. Jadi visi dari sekolah kami, yaitu Sekolah SMK Negeri 3 Sorong ini bisa terwujud dan bisa mewujudkan karakter murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Pendidikan guru penggerak angkatan 10 khusus SMK Negeri 3 Sorong, banyak sekali peserta yang mengikutinya ya Ibu Nuni ya. Ada 3 plus 1 peserta Bapak Ibu. Dari SMK Negeri 3 Sorong total ada 4 orang. Jadi kami sangat berbahagia karena melihat antusias Bapak Ibu yang mendukung kegiatan kami dan mau bersama-sama dengan kami menerapkan budaya positif di sekolah. Nah, kebetulan CGP angkatan 10 dari SMK Negeri 3 Sorong ini ada Ibu Esther, ada Ibu Helce, ada Ibu. Jangan fokus di foto ya Bapak Ibu, soalnya tidak. Berikut adalah keyakinan kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas ini ada beberapa poin Bapak Ibu. Kegiatan ini agar apa yang kami sampaikan kita sama-sama berdiskusi itu bisa masuk ke dalam diri Bapak Ibu dan kita semua bisa menerapkannya dengan baik. Dan aktif mengikuti kegiatan serta saling menghargai ide atau pendapat orang lain. Apakah Bapak Ibu ada yang perlu direvisi? Tidak ada? Aman ya Bapak Ibu ya? Baik, kita lanjut. Ya, di pendahuluan di sini ada gambar
di depan. Nyaman. Terima kasih Bu Tati. Sejuk. Kira-kira ada gambar apa di depan? Lingkungan hidup. Lingkungan hidup. Menanam tanaman sedang apa Bu? Menanam apa ini? Lingkungan yang asri. Lingkungan yang kira apa yang petani lakukan agar bibitnya atau tanamannya tumbuh Bapak Ibu? Memberi pupuk. Memberi pupuk. Dan yang dilakukan Menyiram. ibaratnya sebagai petani. Jadi agar bibit atau benihnya tumbuh dan bisa bermanfaat dengan hasil yang baik, berarti petaninya harus merawat, menyiram, menjaga dari hama-hama atau jamur-jamur yang mengganggu pertumbuhan dari benih-benih tersebut. Dalam pelajaran. Ya, terima kasih Bu Abu. Ada tanggapan lain? Belajar untuk berkolaborasi, bagaimana belajar secara berkelompok sehingga boleh menghasilkan hasil yang baik. Mungkin hanya itu saja, sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Siswa yang lagi belajar di luar kelas, terima kasih. Baik, saya tambahkan saja pembelajaran di dalam kelas, ada pembelajaran di luar kelas, ditambah lagi dengan satu gambar di bagian samping adalah profil pelajar Pancasila. Murid yang sesuai karakter profil pelajar Pancasila. Nah, ini betul Bapak Ibu. Ini lagi pembelajaran di kelas dan saya melibatkan mereka dalam keputusan sekecil apapun itu. Saya tanya, kira-kira hari ini kita mau belajar apa nih? Kita tanya jawab atau presentasi. Dan akhirnya saya memfasilitasi mereka untuk berdiskusi. Kemudian ini juga mereka maunya belajar di luar biar lebih seru. Bosan Bu, belajar di dalam gelap, panas. Maunya di luar. Nah, tapi saya nggak punya media waktu itu Bapak Ibu. Jadi saya minta mereka untuk menuliskannya di secari kertas atau buku. Jadi mereka akan tersenyum bahagia dan ketika difoto pun mereka senang sekali Bapak Ibu. Jadi menunjukkan kebahagiaan dengan pembelajaran yang menyenangkan. Karakter positif melalui kebiasaan yang positif. Dari kegiatan ini makanya saya ingin ayo Bapak Ibu bersama-sama kita wujudkan ketiga ini Bapak Ibu. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah menuntun kodrat murid, menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi kita itu menuntun, bukan menuntut. Atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Sesuaikan dengan kodratnya anak, entah kodrat alam atau kodrat zaman. Nah, anak-anak sekarang hobinya main apa Bapak Ibu biasanya? Main gadget, betul ya Bapak Ibu, gadget, games, betul sekali Bu. Main games. Jadi apa yang saya lakukan? Ada Bapak Ibu yang bisa menceritakan kira-kira gambar seperti apa yang saya sudah terapkan di kelas saya nih Bapak Ibu. Ada banyak sekali gambar. Gambar di atas itu ya, itu fakta yang kita dapatkan biasa di kelas ya. Jadi mereka memang lebih asik dengan HP ya. Apakah itu mereka mencari informasi pelajaran dari HP atau bermain? Ya itulah yang fakta kita lihat. Kebetulan di gambar itu ada kelas anak wali saya, dan memang anak wali saya itu kalau jam kosong itu mereka semuanya melotot di guru yang menyuruh mereka membuat mencari misalnya tugasnya dari HP. Banyak sekali. Dan saya lihat itu positif sekali untuk mengubah apa yang menjadi kendala tantangan di SMK Negeri 3 Sorong. Nah, saya sering bilang, itu saja Ibu, kalau saya lihat gambar-gambar yang Ibu berikan, ya itu sudah anak-anak punya mau itu sudah. Iya. Jadi ya guru harus lihat juga kebutuhan siswa ya. Oke, jadi itu Ibu terima kasih. Luar biasa. Mari kita tepuk tangan sekali lagi untuk masukan yang luar biasa dari Ibu Wakil Ibu Rita. Betul Bapak Ibu, seperti apa yang tadi teman-teman katakan dan Ibu Rita juga, bahwa karakter itu yang paling utama Bapak Ibu. Karakter dengan gadget. Dan kebetulannya juga saya mengampu mata pelajaran informatika. Jadi tidak boleh jauh-jauh dari teknologi, apalagi gadget. Gadget adalah salah satu teknologi yang anak-anak punya. Untuk kita
sebagai guru, sebagai media dalam pembelajaran. Yang gambar pertama, ini kebetulan ada 3 orang kolaborasi. Jadi yang keduanya ini nggak punya HP Bapak Ibu. Yang punya HP cuma si Zaki. Saya kelompokkan mereka menurut karakteristik gaya belajarnya mereka Bapak Ibu. Jadi kita sesuaikan konten belajar kita dengan karakteristik belajar mereka, agar pembelajaran mereka berpikir bahwa oh, guru saya ternyata mengikuti saya nih. Dan memang tujuan pendidikan nasional itu memang hanya untuk murid, tidak ada untuk guru. Murid, dan murid. 3 kali diulang Bapak Ibu. Murid, dan murid. Yang kaki 5 untuk branding jualannya. Ini kebetulan dia desain keripik pisang, jualan dari orang tuanya. Jadi biasanya keripik pisang itu goreng langsung taruh dalam plastik, tidak ada branding sama sekali. Nah, anak ini desain untuk paling benci games karena menurut saya itu sangat membuang waktu saya. Saya mendingan baca novel daripada main games. Tapi ternyata Bapak Ibu setelah melihat karakteristik siswa yang murid yang saya ajar, 98%-nya yang mempunyai HP adalah hobi games. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi bagaimana caranya kita menyesuaikan hobi mereka dengan membuat tes formatif, entah formatif atau sumatif, dengan menggunakan media games. Kemarin sempat kami berbagi praktik baik ya, penggunaan games itu banyak sekali Bapak Ibu. Bukan cuma word wall, ada quizzes, ada Kahoot, ada Mentimeter, dan lain-lain banyak sekali Bapak Ibu. Itu bisa memotivasi siswa, muncul motivasi dari dalam dirinya. Bagaimana cara saya menyelesaikan games ini? Bagaimana caranya biar saya tidak dimakan oleh penjahat? Berarti dia harus menjawab dengan benar. Berarti mau tidak mau dia harus belajar Bapak Ibu. Dan itu akan menimbulkan motivasi mereka untuk menyelesaikan games ini dengan mendapatkan skor yang sempurna. Jadi mau tidak mau dan secara tidak langsung ada korelasinya Bapak Ibu. Games ini bisa meningkatkan hasil belajar murid Bapak Ibu. Sebelum kita masuk di disiplin positif, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang budaya positif di sekolah? Kemudian apakah penting budaya positif di sekolah? Dan yang ketiga, budaya positif apa yang ada di sekolah? Ada yang ingin memberi tanggapan? Perubahan dari karakter yang akhirnya terjadilah perubahan. Terima kasih Mem Eli. Sebuah pendekatan yang mana kita harus mendekati setiap anak siswa kita, dan juga pendekatan itu memampukan kita untuk kita boleh bedakan, kita boleh mengenal siapa kita, dan juga kita boleh mengetahui setiap karakter kita dan setiap tindakan atau perilaku yang kita buat pada saat itu juga, sehingga menimbulkan rasa kesadaran kita untuk menerapkan disiplin positif itu sendiri. Dan seperti tadi salah satu contoh adalah misalnya datang ke sekolah tepat waktu ataupun mengikuti aturan-aturan sekolah dan sebagainya. Mungkin hanya itu saja. Dan yang pertama adalah ketika kita menerapkan disiplin positif itu membantu kita untuk menghargai diri kita dan juga menghargai orang lain. Sekian dan terima kasih. Baik, luar biasa jawabannya Bu Fat ya. Bukan hanya di jam pembelajaran pertama dan jam pembelajaran terakhir saja. Kita sudah dihimbau ya Bapak Ibu untuk setiap pembelajaran wajib berdoa sebelum dan mengakhiri pembelajaran. Ini sudah harus dibudayakan Bapak Ibu. Kemudian sudah otomatis berdiskusi, kerjasama, serta ini Bapak Ibu saling tangan. Mungkin tidak semua siswa ya, tidak semua murid yang terbiasa ketika gurunya mau meninggalkan kelas langsung saling tangan. Untungnya di kelas yang saya ajar, yang saya ampu, kebanyakan begini Bapak Ibu, saling tangan. Ini lingkup budaya positif, tidak semuanya saya jelaskan Bapak Ibu, nanti kita bagi materinya. Ada perubahan paradigma belajar hingga di posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, perubahan paradigma belajar untuk membangun budaya positif itu, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka. Saya ingin tanya, kira-kira kapan Bapak Ibu bersedia untuk membuka tangannya? Saya belum dengar suaranya Ibu Hadijah karena biasanya Ibu Hadijah yang paling sering memberikan masukan. Iya. Terima kasih. Kapan
jempol kita itu ada yang di dalam, ada yang di luar. Jadi itu menyatakan bahwa kita itu punya sifat dan karakter yang berbeda-beda. Dan ketika kita membukanya, itu dari kesadaran. Begitu juga dengan karakteristik ataupun segala perilaku yang kita mau rubah, maka itu berasal dari kesadaran internal, bukan dari kesadaran atau kontrol dari luar. Sekian dan terima kasih. Biar masalahnya terselesaikan ya. Dan mereka langsung otomatis kalau misalnya kita bilang tolong diam, langsung diam. Seperti itu. Apakah Bapak Ibu merasa bahwa Bapak Ibu sudah berhasil mengontrol muridnya dengan berkata diam dan dia langsung diam, Bapak Ibu? Tidak ya. Bagaimana tanggapannya Bapak? Lagi mencari tugas dan satu kelompok ada yang lupa untuk bermain, itu otomatis kalau disuruh diam atau bilang kenapa aku tidak kerja, nah itu mereka pura-pura nih. Tapi setelah itu, setelah kita mengalihkan pandangan kita ke tempat lain, mereka melakukan hal yang sama. Berarti di sini yang perlu sebagai guru kita belum bisa mengontrol siswa sepenuhnya. Jadi yang dibutuhkan adalah bagaimana guru melihat anak ini dikasih sesuai dengan apa. Jadi mungkin diminta temannya, dia membantu temannya untuk mencari. Jadi bukan hanya dibiarkan seperti kalau itu biarkan, kita kembali ke kelompok yang lain dia akan bermain. Jadi dia diberikan tugas tanggung jawab, sehingga dia bertanggung jawab untuk tugasnya. Kalau hanya menegur, berarti dia akan melakukan hal yang sama seperti itu. Terima kasih Bu Abu, benar ya Bapak Ibu. Jadi kita bertingkah seperti itu atau kembali bersikap dengan baik Bapak Ibu. Jadi bukan kita ya yang mengontrol murid kita, muridlah yang mengizinkan dirinya. Nah, ini ada stimulus respon dan teori kontrol dari Stephen R. Covey. Di sini yang tadi sempat disinggung pakai hati oleh Ibu Eli ya, stimulus respon. Di sini saya kasih contoh saja. Mari Bapak Ibu kita ubah pemikiran kita dari stimulus respon menjadi teori kontrol Bapak Ibu. Di sini 8% orang pemikirannya sama. Kenapa kita kita tidak sama? Kita harus melihat hal yang berbeda, tidak usah ikut-ikut. Kita harus tetap berpegang teguh di teori kontrol sendiri Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke disiplin positif. Nah, apa yang kurang lebih jawabannya sudah terangkum semua ya. Disiplin itu apa Bapak Ibu? Nah, disiplin ini dari bahasa Latin, jadi banyak orang yang menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, peraturan Bapak Ibu, dan biasanya dihubungkan juga dengan hukuman. Padahal belajar tentang disiplin positif itu tidak melulu dengan memberikan hukuman. Hukuman itu jalan terakhir, dan kalau bisa hukuman itu tidak lagi dipakai Bapak Ibu. Jadi bagaimana caranya? Kita menuntun murid sehingga murid memunculkan nilai-nilai kebajikan dari dalam dirinya sendiri tanpa paksaan dari orang luar atau motivasi eksternalnya Bapak Ibu. Nah ini, di sini kira-kira lagi ngapain muridnya Bapak Ibu? Bersih ya, menyapu ya Bapak Ibu. Tetapi dengan adanya disiplin positif melalui misalnya kayak kita buat keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Memang pertemuan pertama, kedua belum terbiasa Bapak Ibu. Pertemuan ketiga belum terbiasa, tapi pertemuan selanjutnya tanpa diperintah mereka otomatis membersihkan kelasnya agar apa? Mereka sudah tahu bagaimana kita mau belajar dengan nyaman, bagaimana gurunya kita mau mengajar kita kalau kelasnya kita berantakan. Jadi mereka otomatis menyapu, walaupun terkadang saya datang mereka masih menyapu seperti itu. Tetapi tidak apa-apa ketika kondisinya mereka motivasi penguatan agar mereka terus melakukan hal-hal kebaikan. Ini luar biasa Bapak Ibu ya, tidak disuruh lagi, tidak diperintah lagi. Jadi mereka otomatis sudah langsung nyapu. Betul, Ibu Rita katakan memang betul, budaya positif itu sudah ada dalam dirinya siswa. Tinggal bagaimana kita, tergantung gurunya menuntun atau tidak. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai tanpa terperintah orang lain. Jadi nilai-nilainya sendiri, motivasi intrinsik, maka dia akan termotivasi sendiri untuk menggerakkan dirinya sendiri untuk melakukan disiplin positif Bapak Ibu. Jadi kita cuma menuntun saja Bapak Ibu. Nah ini juga ada nilai-nilai kebajikan diri, kesantunan, semangat. Ini kurang lebih sudah semua ya tergabung di dalam nilai-nilai profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu.
Ingatkan Bapak Ibu nilai-nilai dalam program belajar Pancasila, beriman dan ada kerjasama, kreatif, mandiri, berkebinekaan tunggal ika. Kebinekaan global. Berkebinekaan global ini sudah otomatis Bapak Ibu dari dalam diri siswa. Buktinya mereka bergaul tanpa membedakan agama, suku, dan ras. Itu sudah termasuk berkebinekaan global. Ini ada gotong royong nih, ya kan? Terus ada apa lagi? Kreatif. Ini mandiri nih. Mereka bisa pimpin diskusi sendiri loh Bapak Ibu. Jadi saya di belakang bisa tinggal foto-foto Bapak Ibu. Jadi kalau ada kesalahan sedikit baru kami sebagai guru memperbaikinya, menuntun mereka untuk memimpin diskusi jadi lebih baik. Nah, ini juga ada kalau disiplin positif berhubungan dengan teori motivasi perilaku manusia. Nah, ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh keluarkan HP-nya. Kita voting dulu Bapak Ibu. Dulu ya Bapak Ibu. Sudah Barkor? Kalau kodenya adalah ini Bapak Ibu. 83941317. Bisa? Hargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid karena percaya tindakan guru akan dicontoh oleh murid. Luar biasa. Yang pilihan pertama dan pilihan kedua belum ada yang pilih nih. Itu kodenya. Berarti di dalam diri Bapak Ibu ini sudah ada sebenarnya motivasi intrinsiknya untuk menerapkan budaya disiplin positif. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu, luar biasa. Bapak Ibu, jadi yang pertanyaan pertama tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman disiplin positif. Luar biasa ya Bapak Ibu, semua sudah memiliki motivasi internalnya, intrinsiknya, hanya saja kita harus perlu konsisten Bapak Ibu. Motivasi internalnya sudah ada, tinggal lakukan dengan konsisten. Luar biasa Bapak Ibu. Nah, disiplin positif juga ada kaitannya dengan hukuman, konsekuensi, dan jangka panjang. Kalau konsekuensi, dia tidak nyamannya pada saat itu saja. Tetapi kalau dengan restitusi, dia menguatkan untuk murid berperilaku baik dalam jangka waktu yang panjang. Kita menemukan solusinya Bapak Ibu. Jadi kira-kira kita ada di posisi mana sih sebenarnya? Kita baiknya ada di restitusi ya Bapak Ibu. Tetapi sementara kita masih ada di konsekuensi Bapak Ibu. Karena adakah Bapak Ibu yang ada kesepakatan atau keyakinan kelasnya yang ada konsekuensinya? Misal toleransi terlambat itu 15 menit. Kalau sudah lewat 15 menit, ngapain kira-kira anak-anak jawab? Angkat sampah Bu. Iya kan? Atau ada yang punya pengalaman terkait menyusun ini, ada konsekuensinya. Misal pusaka aja Ibu. Nah, jadi mereka punya motivasi internalnya tuh tidak muncul, hanya sementara saja, 1 kali 2 kali pertemuan, selebihnya dia mulai Bapak Ibu. Hukuman ya. Ya melalui tayangan ini nanti Bapak Ibu jadi tahu nih, itu hukuman atau konsekuensi atau restitusi. Apa itu hukuman, apa itu restitusi? Kahut, KA, boleh juga scan barcode yang di pojok. Bisa Bapak Ibu pakai di kelas. Ini luar biasa menyenangkan sekali ya Bapak Ibu. Tidak perlu proyektor Bapak Ibu, cukup menggunakan HP aja bisa. Lagian siswa kita, murid-murid kita itu 97% punya handphone Bapak Ibu. HP-nya Ibu, anak-anak scan. Jadi ada kodenya di sini. Nah, atau boleh juga meminta mereka untuk buka Kahoot lalu masukkan kodenya. Itu langsung terhubung dan HP-nya Ibu sendiri yang jadi servernya seperti yang di laptop. Iya, pakai data Bapak Ibu. Mari kita mulai ya Bapak Ibu, siap? Sudah 20 orang ya, kita mulai, silakan. Hukuman atau konsekuensi. 3, 2, 1, silakan Bapak Ibu. Mencatat 100 kali di dalam buku, kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat
konsekuensi. Bapak Ibu silakan pilih. Sudah ada 17 jawaban Bapak Ibu. Iya. Ternyata itu jawabannya hukuman ya Bapak Ibu. Masih ada yang salah ternyata Bapak Ibu. Tidak apa-apa. Nah, ini adalah total jawabannya yang benar. Oh, Bu Bibi ternyata. Bu Bibi yang benar tercepat dan jawab benar. Bu Bibi, ada Mem Siti, ada Bu Tati, ada Ibu Ramidan dan Mem Eli. Lanjut, pertanyaan selanjutnya. Ada di atas pertanyaannya Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Silahkan Bapak Ibu pilih. Sudah ada 19 jawaban, 1 orang belum menjawab Bapak Ibu. Iya, 20. Oke, kita lihat jawabannya. 38. Itu adalah jawaban dari hukuman. Lanjut, siapakah yang benar? Oh, ternyata Bu Bibi digeser posisinya oleh Mem Siti. Lanjut, untuk hadiah nanti kita bahas, ada materinya. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol, hukuman atau konsekuensi. Biar sudah jaringan Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu senyum saja. Tidak usah. Sudah ya Bapak Ibu, kok 1 orang belum? Kita 20 peserta, iya. Wah, luar biasa, tepuk tangan Bapak Ibu. Tidak ada yang menjawab salah Bapak Ibu. Luar biasa, sudah mulai paham ya Bapak Ibu. Jawabannya untuk juara 3, tepuk tangan buat Ibu Ri. Juara 2 Ibu Agustina. Juara 1 the one and only. Ini siapakah dia? Ya, Ibu Bibi. Tepuk tangan. Baik ya Bapak Ibu, kita kembali, luar biasa. Hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu biasanya bersifat spontan. Spontan. Spontan, tidak ada perjanjian sebelumnya. Itu membedakan hukuman dengan konsekuensi. Kalau restitusi apa Bapak Ibu? Yang tadi saya sudah jelaskan. Jangka panjang. Ya, restitusi, kesadaran, dan berefek jangka panjang. Luar biasa Bapak Ibu. Kita ke materi yang tadi yang kita minta hadiah. Dihukum oleh penghargaan. Ini gimana ceritanya penghargaan tapi dihukum? Mari kita bahas Bapak Ibu. Adakah pengalaman Bapak Ibu yang menggunakan untuk memantik murid untuk aktif dalam pembelajaran? Ada. Saya mendengar dari Bu Lasti. Silakan. Ya, buka dulu. Iya, kalau saya biasanya pernah di kelas ya. Kebetulan saya memiliki coklat di dalam tas. Jadi saya kasih soal. Siapa yang duluan selesai dan benar, nanti saya kasih seperti ini. Terima kasih Bu Lasti. Iya, baik. Biasanya kita memancing murid dengan menggunakan hadiah. Efeknya jangka panjang atau jangka pendek ya? Jangka pendek, betul. Ibu Fat bilang jangka pendek, Ibu Agu bilang jangka pendek. Betul Bapak Ibu, karena dia juga tidak punya motivasi intrinsiknya Bapak Ibu. Nah betul, dengan memberikan penghargaan mengakibatkan, nah ini anak itu murid menjadi pengaruhnya jangka pendek, dia jadi bertingkah karena ada hadiah. Jangka panjangnya dia tidak mau lagi menjawab karena tidak diberi hadiah. Dan yang paling parahnya itu menurunkan kualitas dan mematikan kreativitasnya murid kita sendiri Bapak Ibu. Kreativitasnya menjadi tidak terasah dan terbatas. Dia hanya mau bekerja jika ada hadiahnya, ada imbalan. Begitu ya Bapak Ibu. Ya saya harap materi yang tadi saya sampaikan konsisten menerapkan nilai-nilai kebajikan itu agar terciptanya lingkungan sekolah yang berbudaya positif. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, saya ambil alih. Kasih semangat Ibu-ibu. Oke, baik. Untuk mengecek semangatnya, kita main game dulu ya. Bisa? Oke. Gini Bu, cluenya tebak apa yang saya katakan. Jadi cluenya tebak apa yang saya katakan. Bisa?
Oke. Ini ayam. Yang ini kerbau. Kalau yang ini sapi. Bisa? Sapi. Oke. Yang ini Ayam. ini Ayam. kalau yang ini sapi. Ulang. Oke, masih ada yang tidak konsentrasi. Oke, saya ulangi dulunya. Ini kalau yang ini ini sekarang saya tidak pakai tangan nih Bapak Ibu. Ini kalau yang ini saya tidak bagus. Ini, yang ini, dan kalau ini. Kemudian kita kaitkan ini ayam, ini kerbau, kalau yang ini sapi. Jadi itu saja, dan butuh itu konsentrasi. Mungkin itu saja, sekian dan terima kasih. Ikuti apa yang saya katakan, bukan ikuti apa yang saya lakukan. Oke? Siap ya Bapak Ibu ya? Bisa sepakat? Sebelum masuk ke yang lima kelas, kita refleksi dulu materi sebelumnya. Kira-kira sudah paham atau belum? Siap? Ya, masih ada satu orang yang ngomong siap. Siap? Oke, baik. Kira-kira apa yang Ibu sudah dapatkan dari materi yang disajikan oleh Ibu Reni? Silakan, siapa yang mau berpendapat? Dan Ibu Reni tentang ada budaya positif. Ya, itu saja. Baik, betul ya yang tadi Bu Reni sudah menjelaskan tentang budaya positif. Kemudian apa lagi kira-kira Bapak Ibu? Jawaban sama seperti Ibu Vincent, budaya positif. Tetapi ada nilai-nilai yang harus kita terapkan ke depannya karena ini berkaitan dengan merdeka belajar yang mana pembelajaran harus menyenangkan dan berpusat pada minat dan bakatnya siswa. Jadi kita sebagai guru berarti kita yang dulu sadar, bukan kita harus memaksa siswanya sadar, tetapi kita sebagai guru kita harus sadar dulu. Ya, jadi dari perilaku, dari tindakan kita itu kita harus sadar sehingga itu yang menjadi contoh untuk siswa ke depannya. Mungkin hanya itu saja. Sekian. Jadi materi yang sudah disajikan tadi Bu Reni yang ada berkaitan dengan disiplin positif, kemudian ada tentang hukuman tidak? Ada, oke. Konsekuensi saat mengendara, siapa yang bersedia untuk memberikan tanggapan? Kira-kira apa sih gunanya kita menggunakan helm saat mengendara? Oke, silakan Bu Far. Ini kayaknya Bu Far paling semangat juga. Tentang penggunaan helm saat mengendara karena yang pertama sekali adalah keselamatan. Kepala tidak ada jual di toko, tidak ada yang jual di Ramayana. Jadi yang pertama sekali adalah keselamatan. Safety itu penting dan juga peraturan yang sudah dibuat oleh lantas lalu lintas. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Oke, kita beri aplaus untuk jawaban. Kita mesti memakai helm. Yang pertama tadi saya setuju dengan jawabannya Ibu Fat, yaitu safety untuk pengamanan kepala. Katanya kepala itu tidak ada cadangan. Iya. Yang kedua memang aturan lalu lintas yang harus dipatuhi. Karena kita adalah warga negara Indonesia yang baik, harus menaati aturan hukum aturan lalu lintas. Itu saja. Terima kasih. Oke, kita lihat di sekolah. Mengapa harus ada peraturan dilarang merokok di sekolah? Kira-kira nilai apa yang kenapa? Oke, kita lanjut. Ayo badan. Dilarang merokok di sekolah. Yang pertama itu menjaga anak di lingkungan sekolah ya. Karena paru-paru ini sangat sensitif, berbahaya bagi kita yang perokok pasif. Perokok pasif dengan aktif itu dia mengeluarkan racunnya ya. Tapi kalau kita pasif, rata-rata kita ibu-ibu itu kalau menghirup rokok itu kita kategori perokok pasif dan itu menimbulkan penyakit yang lebih parah dibandingkan perokok aktif. Itu ya dari saya. Oke, nah yang pertama adalah
karena keselamatan itu muncul karena adanya unsur intrinsik atau ekstrinsik. Ada kesadaran dari dalam atau dari luar? Kalau ya intrinsik, oke. Baik, jadi walaupun tidak ada polisi, itu biasanya orang-orang yang di luar sana ya, ini tidak ada yang di luar ruangan ya. Biasanya kalau ada sweeping atau hanya ada karena polisi ada, nilai apa yang ada di sini? Itu adalah nilai kesehatan. Terlepas dari kesukaan atau hobi atau kemarahan. Ya Bapak, kalau dia meyakini bahwa merokok itu bisa mengganggu kesehatan, berarti dia ada kesadaran dari dalam dirinya, yaitu unsur intrinsik. Misalnya anak-anak kita larang untuk merokok, kemudian ambil kesempatan merokok. Kira-kira perilaku anak ini unsur intrinsik apa? Intrinsik. Ekstrinsik apa intrinsik? Karena itu tidak ada kesadaran dari diri. Belum ada kesadaran, maka dia ditegur. Setelah itu gurunya tidak ada, dia bukan merokok lagi. Seperti itu, kasih. Oke, kita beri aplaus untuk benarnya. Atau tata tertib yang ada di sekolah itu berimbas kepada mereka. Jadi ada nilai-nilai luhur yang harus kita tanamkan untuk anak-anak. Seperti yang tadi dalam merokok, berarti karena dilarang merokok, berarti itu imbasnya ke saya dan saya harus sehat. Seperti itu. Jadi keyakinan kelas itu seperti itu Bapak Ibu. Kita yakinkan ke anak-anak bahwa ada nilai-nilai plus yang perlu ditanamkan ke siswa. Oke, kita lanjut. Oke, nilai-nilai keselamatan yang tadi atau kesehatan itulah yang kita sebut dengan keyakinan. Bahasanya kita perlu keyakinan, bukan peraturan lagi. Kalau peraturan itu tidak mengandung nilai, ya. Dan peraturan itu biasanya dibuat oleh satu pihak, ya. Keyakinan kita berunding bersama. Oke. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Surat yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Jadi yang perlu digarisbawahi ini adalah nilai kebajikan yang ada pada keyakinan kelas yang kita buat. Jadi peraturan-peraturan atau tata tertib yang biasanya kita terapkan, kita rubah ke dalam bentuk ada orangnya, jadi unsur ekstrinsik yang ada di dalam. Kalau untuk keyakinan berarti mulai dari diri anak itu sendiri, ada unsur intrinsik yang ada di dalamnya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa? Oke. Hai. Hello. Hai, hello. Oke, baik. Berarti masih on. Oke ya. Biasa jam-jam begini jam berapa nih? Oke, baik. Oke, setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Kembali yang ke depan tadi. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk suatu budaya positif. Itu yang saya bahasakan di awal, bahwa kebiasaan atau perilaku-perilaku yang terus dilakukan yang positif akan menciptakan sebuah budaya positif. Ya, sepakat ya Bapak Ibu ya? Bisa diterapkan Bapak ya? Oke. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolahan yang memiliki budaya positif,
hal pertama perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Kembali lagi, keyakinan kelas yang kita buat intinya adalah kita ingin menunjukkan nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam keyakinan. Datang tepat waktu. Oke, benar sekali. Oke ya. Aduh, saya kalau begini gila, kalau begini gila. Tapi karena kalau kita membuat keyakinan kelas dengan bahasa yang lebih halus, dengan bahasa positif, kalimat positif, maka akan lebih mengena. Ya, dilarang datang terlambat. Dirumuskan keyakinan yang positif, datang tepat waktu. Berarti ada nilai disiplin, ada nilai universal yang ada di situ, ada nilai kebajikan. Apa yang ada di situ adalah nilai disiplin, ya, disiplin yang kita perlu tanamkan ke anak-anak. Walaupun tidak ada guru piket, tidak ada guru yang mengawasi kita, tapi karena adanya unsur intrinsik yang ada di dalam diri siswa, maka anak-anak akan termotivasi sendiri untuk melakukan sesuatu yang tidak perlu yang ada orang yang mengontrol. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya, itu juga kita. Saya pun seperti itu Bapak Ibu sebelum saya masuk guru penggerak. Jadi segala sesuatu yang saya lakukan ada tidak nilai poinnya ke saya. Misalnya saya datang ke sekolah jam 7.30 misalnya diwajibkan. Tapi karena saya tidak ada jam pertama, kepala sekolah tidak ada, saya datang sesuai dengan jam saya. Hanya 1, 2, 5 orang. Kenapa zaman dulu itu sampai penuh? Itu kalau saya kasih gambaran, kita dulu nggak mengenal apa itu budaya positif, tidak. Tapi yang kita kerjakan adalah aksi nyata. Terima kasih. Oke, baik, kita beri. Salah satu faktornya adalah Ibu, pengaruh perubahan teknologi. Zaman dulu, siswa itu lebih mendengar guru karena apa? Karena sumber belajarnya hanya pada guru. Jadi, siswa mau tidak mau, suka tidak suka, mereka harus mendengar guru ya, karena sumber belajarnya hanya satu. Tapi sekarang Bapak Ibu, zaman sudah berubah, kita juga harus mengikuti perubahan zaman, mengikuti atau beradaptasi lah, bukan mengikuti ya, beradaptasi dengan perkembangan perubahan zaman. Jadi kenapa siswa sekarang tuh seolah-olah menganggap guru, melihat guru itu bahwa guru tuh gak ada apa-apanya, karena mereka lahir sudah banyak informasi yang mudah mereka jangkau, apalagi ditambah lagi dengan mudahnya gadget, itu yang mempermudah mereka untuk mengambil banyak informasi. Saya tidak ini Bapak Ibu ya, saya justru juga belajar dari Ibu Rita, dari Ibu Eli yang sesungguhnya guru-guru zaman dulu. Saya juga keluaran ya, didikan guru zaman dulu. Jadi saya tidak karena kurikulum merdeka tidak. Saya melihat bahwa saya harus beradaptasi dengan sekarang. Nah, tadi itu yang saya katakan bahwa siswa sekarang itu kenapa mereka seolah-olah dengan guru tidak menghormati, karena itu mereka hidup di zaman teknologi serba transparan. Jadi mereka mudah dapat informasi sehingga mereka melihat guru itu apa yang disampaikan guru itu dengan apa informasi yang mereka dapat itu terkadang berbeda. Jadi makanya kenapa ya itu tadi, guru sekarang dituntut untuk beradaptasi dengan kebutuhan siswa yang mudah informasi. Jadi guru jangan tertinggal informasi daripada mereka. Terus kenapa zaman dulu tidak ada disiplin positif, zaman sekarang ya itu tadi, karena siswa itu mereka dengan mudah dapat informasi sehingga berperilaku pada perilaku mereka, tidak menghormati orang, enggan menghormati orang, enggan mendengarkan pendapat orang lain, sehingga itulah yang menjadikan mereka itu berperilaku seperti itu. Nah makanya ada disiplin positif ini itu membantu kita untuk bagaimana strategi-strategi kita untuk merangkul mereka. Saya tidak mau berpanjang kali lebar Ibu, saya aksi nyata yang saya lakukan di anak wali saya sendiri, pokoknya saya selalu membangun komunikasi dengan mereka, mau pagi, mau siang, mau malam, itu saya selalu membuka komunikasi dengan mereka. Apa hari ini belajar apa dan lain sebagainya.
itu pelan-pelan memang capek Bapak Ibu ya, capek itu waktunya kita istirahat, kenapa kita harus melakukan komunikasi dengan siswa. Jadi itu capek, tapi kalau kita mau melakukannya pelan-pelan ya namanya sesuatu yang kita merubah pola perilaku yang apalagi dari rumah ya, dari rumah orang tua sudah menyerahkan sepenuhnya ke sekolah misalnya seperti itu. Ya otomatis sekolah akan kerja keras. Tapi kalau kita sama-sama mau bergandengan tangan, mau bergerak katanya Ibu Rita tadi, nah itu saya rasa insya Allah pelan-pelan manusia kan bisa berubah. Ya. Jadi manusia adalah punya hati, jadi hati itu yang kita ketuk. Jadi bangun saja komunikasi yang minimal wali kelas ke anak siswanya gitu, ke anak walinya. Selalu buka komunikasi dengan mereka. Jadi itu yang meminimalisir mungkin ya, meminimalisir mereka berperilaku yang tidak terpuji. Kemudian ya benar kata Bu Eli, guru tuh harus memberikan contoh, benar contoh. Jadi yang kata Bu Eli dulu musola penuh, walaupun tidak ada yang namanya disiplin positif dan lain sebagainya. Nah, bagaimana maka dari itu Bapak Ibu kita harus saling sama-sama bila perlu menggandeng kesiswaan untuk bagaimana caranya agar anak-anak ini lebih mendekat. Karena tadi itu yang mereka dapat secara mudah, dimudahkan di kehidupan ini, itu yang membuat mereka tuh seolah-olah tidak berperilaku dengan baik. Tapi kalau kita berusaha Ibu, saya rasa itu tadi kalau kita berusaha bergandengan tangan, memang mau bergerak ya untuk siswa kita, saya rasa tidak ada yang tidak mungkin ya, tidak ada yang mustahil karena anak juga punya hati. Dan anak juga tadi kata Ibu Rita, anak sebenarnya juga punya nilai-nilai kebajikan dalam diri mereka. Hanya tinggal kita guru yang berusaha menuntun mereka, berusaha mengarahkan mereka. Karena memang dari Pak Ki Haji Dewantara tuh mengatakan bahwa kita tidak bisa memaksakan anak itu untuk pintar, tapi kita pelan-pelan mengarahkan mereka pada perilaku yang baik. Dengan perilaku yang baik, saya rasa insya Allah pelan-pelan mereka tentunya akan menjalani hidup kan, dan itu kan pasti mereka akan sadar sendiri. Jadi seperti itu saja Bapak Ibu. Saya juga tidak banyak aksinya, kakak juga baru saja Bapak Ibu, baru juga 1,5 tahun di sekolah ini. Juga saya masih selalu mengobservasi apa yang seharusnya dilakukan supaya anak siswa-siswa STM ini, tempat saya mengajar ini, pelan-pelan berubah ke arah yang lebih baik. Gitu aja Ibu, terima kasih. Oke, kita beri aplaus. Oke, seru sekali, semangat. Oke ya. Oke. Dan terima kasih untuk Ibu tadi untuk memberikan solusi. Jadi begini Bapak Ibu. Jadi kata Ki Haji Dewantara Bapak pilihan kita, bahwa didiklah anak sesuai dengan zaman dan sesuai dengan perkembangan zaman ya. Jadi tangan dulu dengan zaman. Oke, terima kasih. Ada lagi Ibu? Yang diberikan kepada saya, kalau menurut pribadi saya, yang warna hijau itu tadi peraturan dengan apa tadi? Dengan keyakinan. Kalau menurut saya yang warna hijau itu peraturan. Kalau yang warna putih itu keyakinan. Ya, mungkin sekian dari saya Ibu. Terima kasih Bapak. Mungkin Ibu yang terakhir. Baik Ibu, di warna hijau, putih adalah keyakinan kelas. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih, kita beri aplaus. Yang putih itu adalah keyakinan kelas. Kenapa? Tadi ada yang menyebutkan tapi belum menyebutkan mengapa dia dikatakan keyakinan kelas. Mungkin ada satu yang mewakili kenapa yang putih itu dikatakan keyakinan kelas. Oke, ada yang bersedia? Ya, mengapa yang saling menyayangi yang tadi kayak kita lihat di awal tadi itu, bahwa merokok itu berdampak pada kesehatan. Jadi di sini keyakinan itu sebuah membawa kita untuk memahami sebab akibat. Sedangkan kesepakatan itu adalah sesuatu yang peraturan itu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan sebagai aturan bersama berdasarkan kesepakatan bersama. Ya, itu. Kasih. Yang ada di dalamnya, di situ sudah dikatakan saling menyayangi, semangat belajar, kemudian ada peduli.
Jadi ada nilai-nilai yang sudah ditanamkan di dalamnya. Jadi keyakinan seperti itu Bapak Ibu. Ada nilai universal yang ingin kita peroleh dari keyakinan yang telah kita buat, keyakinan yang kita lakukan bersama. Dari kebajikan yang saya dapat ya, yang pertama kembalikan barang ke tempatnya. Di sini saya tulis nilai tanggung jawab. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, disiplin. Yang bikin penguasaan diri. Ya. Yang selanjutnya dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikan itu kesehatan. Yang keenam, bergantian atau menunggu giliran itu sabar. Kasih. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif yang tadi kita sudah bahas. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, tidak semua warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan. Ini kebutuhan mendasar manusia dalam arti kita sebagai kebutuhan ibu, sebagai pengajar ya. Bagaimana? Ya. Dasar manusia. Kebutuhan sebagai manusia secara universal. Ya, apa yang saya paling butuhkan? Misalnya saya paling butuhkan kasih sayang. Yang saya butuhkan itu happy, ya seperti Ibu Frida ya. Kita happy saja. Nah, itu yang paling saya butuhkan misalnya. Atau ada yang saya butuhkan itu makan. Saya dikasih kode ya kalau saya lewat dari 5 menit. Oh, di sana. Ini sudah 30 menit ya. Saya dikasih saja. Syukur happy sehat. Oke, semua sudah. Saya ambil secara random 3 yang sudah Bapak Ibu tuliskan. Saya ambil. Oke, silakan. Ini karena waktu jadi saya ambil yang paling pendek aja. Yang paling pendek. Oke. Baik, kebutuhan mendasar saya tidak tahu siapa yang tuliskan. Yang kedua lagi. Traveling. Sabar. Oh, sabar. Oke. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu sudah tuliskan. Kita lihat dulu. Oke. Semua tindakan yang dilakukan oleh manusia itu punya tujuan, ya. Kemudian yang kita lakukan itu adalah usaha kita untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan atau kita perlukan. Demikian pun anak-anak kita, mereka melakukan sesuatu itu untuk memenuhi kebutuhannya dia. Apakah itu dalam bentuk positif atau menurut kita dalam bentuk negatif. Nah, tadi kita sudah belajar tentang kontrol. Siapa yang mengontrol? Kita dulu, ya. Diri sendiri. Nah, kalau murid kita yang mengontrol murid kita, ya. Apa yang mereka lakukan, apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas, keyakinan yang kita buat bersama atau tidak. Nah, kita lihat ini tadi yang Bapak Ibu sudah tulis. Love, power, freedom. Kebebasan. Kebebasan. Ada satu lagi, kesenangan. Tidak ada di sini. Ada 5 ya. Love. Fun, kesenangan. Nah, traveling tadi kesenangan. Masuk di sini, fun. Lalu yang tadi itu apa? Sabar. Masuk di mana?
Power mungkin ya, kesenangan apa? Penguasaan diri. Dihargai, masuk di mana? Nah, dia masuk di sini. Dia masuk di sini, dicintai dan diterima dalam satu lingkungan. Kemudian penguasaan diri. Apa yang murid kita misalnya dia pecahkan kaca, ya itu kita cari tahu apa yang membuat dia, kita panggil dia, apa yang membuat dia melakukan hal itu, kebutuhannya apa yang belum terpenuhi dalam dirinya. Terus, nah ini ada kasus, saya ambil kasus kedua saja. Nah ini, tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Membuat dia ingin bisa menyetir mobil. Ketika jawaban Dimas seperti berikut ini, kebutuhan apa yang dia miliki, yang dia ingin penuhi. Sticky note itu satu aja misalnya ya. Jawaban bagus kalau misalnya jawabannya aku merasa bangga dan keren. Kebutuhan apa yang dia ingin penuhi dalam dirinya? Kalau dia bisa jalan-jalan naik mobil sama temannya, jawabannya seperti ini. Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama temanku. Nah, kebutuhan apa yang dia ingin penuhi dalam dirinya? Yang terakhir, menyetir mobil itu seru. Nah, itu masuk di dalam kebutuhan apa yang dia ingin penuhi dalam dirinya. Oke, langsung saja. Biar bisa jalan-jalan, naik mobil bersama teman, itu kebahagiaan atau kesenangan. Itu seru. Itu dikatakan dia bisanya happy, masuk ke happy. Kita cek, dia melakukan, dia memberontak itu misalnya dia melakukan sesuatu yang menurut kita itu ya memang negatif ya, misalnya kasih pecah kaca itu negatif, tapi mungkin dia mau tunjukkan bahwa nah kita bisa panggil dia dan bagaimana cara memenuhi itu dengan cara lain, bukan dengan cara merusak fasilitas sekolah tapi dengan cara lain. Oke. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Sama tadi ya Pak, bisa jalan-jalan dengan teman, artinya dia bisa diterima oleh banyak orang. Menyetir mobil itu seru. Oke, itu adalah fase kesenangan, happy. Anak tidak terpenuhi. Frustasi. Ya. Frustasi. Ya, ngambek, frustasi, stres. Ya, tidak percaya diri. Oke, itu semua yang akhirnya apa? Apa yang dilakukan mereka untuk memenuhi kebutuhannya? Yaitu tadi dia memprogram, dia melakukan sesuatu yang di luar keyakinan kelas. Ya. Perhatian, ada yang butuh perhatian. Kalau dia tidak membiaskan, mungkin di rumah dia mau diperhatikan. Di sekolah dia ingin diperhatikan, tapi tidak ada yang memberi perhatian, maka dia lampiaskan dengan cara negatif. Tadi itu dengan cara merusak fasilitas yang ada. Nah, kita perlu panggil, kita tanya kebutuhan saya, kenapa dia melakukan hal itu. Nah ini, ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar. Oke, jadi hal ini dengan materi yang singkat ini, kebutuhan dasar manusia, artinya setiap kita manusia memiliki kebutuhan yang sangat dasar. Mengapa? Tadi itu sudah jauh sendiri, dia akan jadi stres, dia akan frustasi. Sudah lewat waktu ya, sudah ada bapak-bapak, ibu-ibu semua. Ibu-ibu hebat ini. Ya, ibu-ibu ini semoga ini kita lanjut ke materi yang berikut, yaitu terkait dengan 5 posisi kontrol yang sebagai guru kita miliki. Dari 5 posisi kontrol yang sudah ada di depan, yang pertama itu penghukum, pembuat rasa bersalah sebagai teman, ataukah pemantau, ataukah manajer. Kira-kira ibu-ibu hebat semua ada di posisi kontrol yang mana? Nah, kalau yang posisi penghukum ini Bapak Ibu selalu memberikan hukuman ketika siswa melakukan pelanggaran. Seperti banyak contoh yang sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya,
kalau datang terlambat disuruh lari, itu posisi penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, kurang lebih ini sering kita sampaikan kepada anak-anak. Misalnya, ketika dalam kelas mengajar anak-anak ribut, aduh kalian ini tidak mengerti ibu sekali. Ibu selalu suruh diam, tapi kalian tidak mau dengar. Ya, jadi membuat seakan-akan murid supaya merasa bersalah terkait dengan tindakan mereka. Yang berikut posisi teman. Di posisi teman ini ibu-ibu semua, di sini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Jadi kita membiasakan diri kita menganggap murid kita itu sebagai teman, ya, sebagai teman, sehingga murid merasa tidak dikecewakan. Biasanya kalau kita berpikir kita dekat dengan murid sebagai teman, itu bagus, ya, itu baik. Mereka lebih mudah komunikasi dengan kita. Itu posisi sebagai teman. Yang berikut sebagai pemantau. Posisi guru juga bisa sebagai pemantau, yaitu mengawasi. Misalnya sebagai wali kelas, kita memantau 30 anak wali kita misalnya, oh yang si A dia sifatnya begini, si B karakternya begini, ya, itu sebagai pemantau. Sedangkan yang berikut sebagai manajer. Dari kelima posisi guru ini, ya, yang paling baik untuk dilakukan yaitu posisi manajer. Walaupun sangat sulit Bapak Ibu, kalau dilihat dari apa yang ditulis ini, ya, posisi terakhir yaitu manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, jadi posisi manajer ini akan terasa efektif jika kita bisa melakukannya, jika kita bisa menerapkannya, bukan sebagai penghukum. Kalau kita terus-terus menghukum, murid tidak akan menghargai kita. Ya, mereka akan terus mengulang kesalahan itu. Ya. Tapi yang paling baik itu yang posisi manajer. Kenapa? Karena di posisi manajer ini murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini pendekatan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun kita dapat berkolaborasi dengan murid untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dia buat. Bisa dilihat di tabel saja, mengingat waktu, saya tidak baca satu persatu. Di sini misalnya saya ambil salah satu contoh tabel. Ini motivasinya di guru berbuat. Jadi kalau identitas gagal, ya, ini misalnya penghukum, itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Apakah ibu-ibu ada yang pernah melakukan hal demikian? Pernah ya. Okay. Kalau di membuat orang merasa bersalah, kita berceramah panjang kali lebar dalam kelas, mengatakan seharusnya kamu itu begini, ibu kecewa dengan tingkah laku kamu, ya, itu membuat murid merasa bersalah. Lalu sebagai teman, ya, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, ya, dan pemantau menghitung dan mengukur. Kita menghitung, mengukur sehingga terkesan kita membandingkan siswa yang satu, murid yang satu dengan murid yang lain. Nah, dan yang terakhir sebagai manajer. Nah, di manajer ini untuk teman, pemantau dan manajer itu identitas siswanya berhasil atau sukses. Kalau yang penghukum dan pembuat orang merasa bersalah itu identitasnya masih gagal, Bapak Ibu. Nanti materi selanjutnya saya jelaskan kenapa identitas gagal dan berhasil. Sedangkan yang di manajer sini, guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Saya rasa ibu-ibu semua sudah pernah melakukannya. Kalau siswa melakukan suatu kesalahan, bukan kita datang langsung kita tampar, ya. Pasti kita tanya dulu kenapa kamu melakukan itu, kenapa kamu sering datang terlambat, kenapa PR-nya tidak dibuat dan lain sebagainya. Kita akan selalu bertanya. Nah, yang berikut di sini ada beberapa pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu
Kira-kira menurut ibu-ibu, posisi mana yang mengatakan hal ini? Apakah posisi menghukum? Ya, baik. Membuat rasa bersalah. Dan yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Oke, bersalah dan juga menghukum. Baik, kita simpan dulu jawabannya. Lalu yang terakhir saja, kamu selalu yang paling terakhir. Menyakiti, pemantau. Oke, coba kita lihat jawabannya. Nah, ini ya. Jadi kalau di penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu kita menghukum langsung anak kita ya, dengan kata-kata. Katanya menyakiti dan juga langsung menjudge anak itu. Ya. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah, benar tadi ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Ibu kecewa sekali dengan kelakuanmu hari ini, misalnya. Terus sebagai teman, ayo lakukanlah demi ibu, misalnya ya. Terus sebagai pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu sebagai pemantau untuk mengukur ya, untuk mengukur. Kalau pemantau ini masih sulit kita lakukan. Saya juga seperti itu ibu-ibu ya, masih ada di posisi pemantau. Mau berusaha menjadi posisi manajer, tapi perlu waktu. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini manajer ya. Terus kamu selalu yang paling terakhir, itu juga penghukum. Karena kita menjudge anak bahwa langsung tuduh misalnya, kamu ini selalu jadi paling terakhir, selalu datang paling terlambat, selalu tidak melakukan tugas dan selalu. Nah, sekarang saya kasih pertanyaan saja, ibu-ibu jawab sendiri di dalam hati. Berada di posisi kontrol manakah ibu-ibu sekarang? Ya, terutama dalam mengajar anak-anak kita di yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Kapan ketiga hal ini dilakukan? Ketika anak membuat kesalahan. Ya, ketika anak membuat kesalahan. Tadi Mem Esther sampaikan kalau anak membuat kesalahan atau murid membuat kesalahan, itu berarti ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, sehingga identitasnya menjadi gagal. Tugas kita melakukan 3 tahapan proses segitiga restitusi ini untuk membawa anak menuju ke identitas berhasil. Nah, ini tahapannya ya Bapak Ibu yang saya jelaskan tadi. Nah, kalau di menstabilkan identitas ini, ya, di menstabilkan identitas, ketika nanti bagian terakhir saya tampilkan video sebagai contoh penerapan proses segitiga restitusi. Jadi untuk menstabilkan identitas, ada beberapa pertanyaan yang bisa ibu-ibu katakan kepada anak. Contoh, ada salah satu siswa, sebut saja namanya Dimas. Dia selalu datang terlambat ke sekolah. Terus beberapa nilai di mapel mata pelajaran umum itu nilainya tidak tuntas, ya, sehingga dipanggil oleh wali kelas misalnya. Untuk menstabilkan identitas, hal yang pertama kita tanyakan yaitu ini, ya, kita tanya dulu, kira-kira datang terlambat setiap hari itu salah atau tidak? Ya, pasti anaknya menjawab salah ibu, ya, salah ibu. Kita harus sampaikan bahwa Nak atau Dimas, semua orang itu pernah berbuat kesalahan. Ya, Dimas berbuat kesalahan, ibu juga pernah berbuat kesalahan. Ya, atau bisa sampaikan tidak ada manusia yang sempurna. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Sepanjang saya mengajar ibu mengajar di SMK Negeri 3 juga, tidak tiap hari ibu datang tepat waktu. Pasti ada yang terkena. Jadi kita menstabilkan identitas. Atau misalnya siswa yang datang ke sekolah mabuk, pukul kaca seperti yang kemarin, kita panggil, ya, ditarik oleh guru BP, kita stabilkan identitasnya, ya, kita stabilkan identitasnya. Kita harus kasih tenang,
harus stabilkan identitasnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Walaupun mungkin menurut ibu-ibu itu terlihat konyol dan tidak masuk akal. Ya, Ibu Eci bicara saja, kalau dia sebalik pukul kita, bagaimana? Ya, tapi menyatakan bahwa kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ini tentang menstabilkan identitas. Lalu yang berikut, kita memvalidasi tindakan yang salah. Ya, kita memvalidasi tindakan yang salah. Di validasi tindakan yang salah ini, kita harus menanyakan alasan kenapa murid melakukan hal tersebut. Kembali ke kasus yang tadi saya kasih contoh, Dimas yang datang terlambat ke sekolah. Kalau kita sudah menstabilkan identitas, kita bertanya, ya, Dimas, alasan kamu tiap hari datang ke sekolah itu kenapa? Alasannya kenapa? Nah, di situ anak akan menjawab, ya, Ibu, saya bermain game sampai tengah malam, tidur jam 3 pagi misalnya, sehingga saya bangun lagi terlambat. Jadi saya selalu datang terlambat. Terus Bapak Ibu bisa tanya, kamu tahu sudah berapa kali terlambatnya? Nanti dia jawab lagi 3 kali, Ibu sering sekali, hampir tiap hari dan lain sebagainya. Ya, nah, di sini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi dari ini. Ya, kayak seperti misalnya kasus yang terjadi kemarin yang mabuk. Kita sudah stabilkan identitasnya, kita lanjut ke validasi tindakan yang salah. Kemarin anaknya namanya Franlis ya, kita bisa tanya, ya, misalnya begini, dia kan pukul kaca kemarin. Ya. Benar, tindakan yang kamu lakukan itu salah, kamu pukul kaca. Tapi ibu bersyukur sekali, hanya kaca yang kau pukul, kamu tidak memukul teman. Ya. Atau kamu tidak mengambil kaca itu lalu pukul teman karena keadaanmu mabuk. Itu kita memvalidasi tindakan yang salah, bahwa tindakan yang dia lakukan hanya memukul kaca, ya, tidak melukai orang lain. Nah, terus ini tadi ya, tanyakan alasan. Terus kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Misalnya yang terlambat, ya, yang terlambat tadi kita sudah validasi tindakannya, terus kita sampaikan bahwa harus menambahkan sikap yang baru, harus merubah. Nah, kita lanjut yang terakhir, itu menanyakan keyakinan. Di sini menanyakan keyakinan, pertanyaan yang bisa kita sampaikan yaitu apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas atau keluarga. Kita tanyakan, kalau Dimas kamu terlambat setiap hari, bangun tidur terlambat karena main game, itu keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Seperti itu pertanyaannya. Lalu yang kedua, nilai-nilai umum apa yang telah disepakati atau diyakini di kelas? Pasti anaknya jawab, Ibu, disiplin. Saya sudah melanggar keyakinan kelas, disiplin. Lalu yang berikut, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi di menanyakan keyakinan di sini, tugas kita untuk menuntut anak supaya anak lebih sabar lagi untuk mencapai apa yang dia inginkan atau yakini. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi di sini saya akan menampilkan ciri-ciri restitusi ya Bapak Ibu ya. Mengingat waktu, nanti baru kita diskusi lebih lanjut. Saya tampilkan videonya saja. Jadi di sini kasusnya, kebetulan ini salah satu tugas yang harus kita upload, ya, salah satu tugas yang harus kita upload. Jadi saya inisiatif untuk tampilkan saja pada saat presentasi. Jadi ini kasusnya, temannya menuduh dia mengambil baju olahraga temannya, sehingga dia marah lalu keluar banting pintu kelas. Bisa ambil baju olahraga terus mungkin JK itu langsung saya keluar, saya di pintu kelas
Saya sudah membagi jadwal khusus di catatan saya, di buku catatan. Jadi saya pakai waktu, 1 minggu itu saya panggil 3 siswa. Jadi kebetulan ruangan saya juga tertutup, jadi saya panggil, saya menanyakan semua hal. Lingkungan bermainnya, dengan siapa dia bergaul, teman sesirkelnya di kelas itu siapa, kehidupan keluarganya bagaimana, dan kadang ada siswa yang bercerita sampai menangis. Ya, jadi mungkin ibu-ibu yang mengajar di kelas saya mungkin melihat bahwa mereka semua disiplin, anak-anak baik, tidak ibu. Mereka punya kehidupan keluarga yang menjadi PR buat saya paling besar. Jadi saya menghimbau ibu-ibu semua untuk sering memanggil anak-anak, berbicara dengan mereka, menanyakan segala hal. Jangan ketika mereka ada kesalahan baru dipanggil ibu, tidak. Harus panggil mereka, entah mau curhat apapun silakan. Terus selalulah bangun komunikasi dengan orang tua, ya. Kalau tadi dari penjelasannya Ibu Rita dan Mem Eli sampaikan bahwa kalau dulu musola full, kalau sekarang sudah tidak ada, berarti itu bukan dari anak-anak tapi dari gurunya. Jadi mari ibu-ibu, semoga materi ini nanti bisa kami yang calon guru penggerak dan juga ibu-ibu yang sudah dapat materi hari ini bisa menyampaikan kepada yang lain, supaya kita sepaham, sepikir, sejalan untuk menerapkannya di lembaga pendidikan ini, supaya mindset orang tentang yang dikenal STM itu tidak demikian. Bukan anak-anak yang membuat tawuran, datang ke sekolah tidak belajar dan lain sebagainya. Mari kita ubah mindset orang tentang hal itu. Ya, jadi itu salah satu trik yang saya lakukan dan itu membawa dampak. Dan kalau saya bangun subuh 4:30, selesai berdoa, langsung saya chat di grup. Mau 1 orang yang baca, 2 orang saya chat di grup. Datang sekian, pakai baju ini, dan itu saya lakukan tiap hari. Walaupun mungkin mereka sudah lupa-lupa, saya selalu ingatkan di situ. Dan saya lagi teruskan ke grup orang tua. Dan itu berhasil ibu-ibu. Walaupun masih ada 1-2 yang masih pembangkang ya Ibu Hadijah ya. Ya. Tapi kurang lebih sebagian besar sudah mulai rapi. Walaupun memang kehidupan keluarga mereka itu semua Bapak Ibu sangat memprihatinkan. Dan bukan hanya di kelas saya yakini sungguh bahwa salah satu masalah terbesar anak-anak di lembaga pendidikan ini masalahnya orang tua. Jadi kalau orang tuanya sudah tidak ada perhatian, maka dari itu mereka cari perhatian di sekolah sehingga kita sendiri pusing. Ya, banyak tingkah yang mereka lakukan. Ya, anak-anak itu membuat satu kesalahan itu untuk hanya satu, mencari perhatian teman dan mencari perhatian guru. Jadi kalau bukan kita yang memperhatikan, siapa lagi begitu? Oke, kita lanjut. Nah, ini ada bagian terakhir refleksi, bisa ditulis berdasarkan dengan 4P: peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan perubahan. Peristiwa hari ini di ruangan ini apa yang Bapak Ibu dapatkan, perasaannya seperti apa, pembelajarannya apa yang didapat hari ini, tidak usah dari awal sampai akhir, salah satu materi saja yang mungkin Bapak Ibu merasa luar biasa, ada manfaatnya untuk Bapak Ibu, dan perubahannya ke depan apa yang mau ibu-ibu semua lakukan. Jadi refleksinya 4P. Peristiwa apa yang terjadi hari ini di dalam ruangan AB, perasaan ketika hadir di kegiatan saat ini, pembelajaran apa yang didapat, dan perubahan. Oke, Bapak Ibu, saya mengutip sedikit ya quotes dari Nelson Mandela. Dia mengatakan bahwa pendidikan adalah senjata yang paling mematikan di dunia. Karena kenapa? Dengan pendidikan bahwa kita bisa mengubah dunia. Jadi Nelson mengatakan kalau kita mau mengubah dunia, mulailah dari pendidikan. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi apa yang disampaikan hari ini, semoga itu bisa menjadikan kita inspirasi untuk menjadi jauh lebih baik lagi untuk kita, terutama untuk peserta didik kita. Oke, sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini, kita menutup dengan doa. Saya meminta kesediaan dari Ibu Priska untuk menutup
atas pengetahuan baru yang Tuhan berikan kepada kami untuk memperlengkapi kami menjadi tenaga pendidik yang lebih baik lagi dalam menjalankan tugas tanggung jawab kami sebagai guru di tempat ini, Bapak. Jadikan kami untuk terus memiliki telinga seorang murid yang terus belajar dan mau belajar agar kami mampu menjalankan perintah-Mu, Tuhan. Memberkati untuk para narasumber yang sudah membagikan pengetahuannya kepada kami, kiranya kesehatan, kekuatannya daripada Tuhan menjadi bagian milik mereka, ya Yesus. Kami juga menyerahkan untuk kehidupan kami sebagai tanggung jawab kami di tempat ini, sebagai tugas kami, sebagai guru Tuhan yang menolong kami, memampukan kami untuk menjalankan tugas ini dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu, Tuhan. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu, Bapa. Memberkati setiap siswa nantinya yang akan kami ajar untuk menerapkan apa yang kami peroleh di tempat ini, ya Yesus. Memberkati mereka. Kami mau menjadi guru yang mampu menjalankan yang terbaik kepada siswa kami, mengajar mereka agar mereka mampu mencapai cita-cita mereka, ya Yesus. Terima kasih Bapak, dan kami yakin sesuai dengan rencana-Mu semuanya akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa dan harapan kami, Tuhan. Segala sesuatu yang belum kami ucapkan di hadirat-Mu, kami percaya bahwa Engkau mengenal kami lebih daripada yang lain. Terima kasih Bapak yang baik. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Apa yang kami kerjakan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, kami serahkan kepada-Mu, Bapak, dan biarlah hormat kemuliaan bagi nama-Mu, ya Tuhan. Ini doa dan harapan kami, dan sebentar lagi kami akan berpisah dari tempat ini. Kiranya damai dan sejahtera Tuhan menjadi bagian milik kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Terima kasih Ibu Priska. Bapak Ibu, bapaknya nggak ada Ibu. Ibu tadi dibuka dengan pantun, sekarang juga ditutup dengan pantun. Mata segar memandang alam, tubuh segar di saat menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup diseminasi ini dengan mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat selalu. Mau foto-foto? Iya, mari foto-foto ibu-ibu.